SLB tadi yang tanya Pak Kasih, POK Jawa sudah merumuskan terkait dengan pembelajaran PID SLB melalui aplikasinya. Akan tetapi masih dikonsultasikan dengan beberapa guru PID SLB di Yogyakarta yang kemarin sudah kita diskusikan. Akan tetapi secara keseluruhan memang kurikulum PAI untuk SLB memang belum tergarapkan secara komprehensif. Jadi masih kita mencari contoh-contoh sampel-sampel dari teman-teman yang paling banyak itu di Jogja terkait dengan SLB. Untuk itu memang concern kami masih menyelesaikan permasalahan yang sangat klasik oleh kita, termasuk yang paling terakhir yang tadi saya menurut terkait dengan selisih token. Untuk pertanyaan yang lain, saya kira sudah terjawab semua. Ya. PPG Mandiri belum Pak? PPG Mandiri Pak. PPG Mandiri. Ini terkait dengan PPG Mandiri. Sebenarnya PPG Mandiri itu kan bisa dilaksanakan yang notabene harus ada MOU dengan pelaksana dari PPG itu. Akan tetapi ijtihadnya itu harus dari ini karena biasanya terkait dengan menarik anggaran, berarti MOU-nya itu harus antara unit organisasi profesi, katakanlah POK Jawa atau MKT atau AFAI dengan pihak penyelenggara. Karena nanti kalau MOU-nya kita dengan kita, sementara kita narik uang juga akan menjadi masalah di kita, karena kita adalah institusi. Kalau yang kita laksanakan MOU sementara baru PKP, penguatan pengawas, dan itu uang kita, jadi nggak ada masalah. Tapi kalau uang dana mandiri itu harus dari organisasi profesi. Oleh karena itu, kalau mau berijtihad seperti itu silahkan saja. Akan tetapi organisasi profesinya harus dikuatkan. Jangan sampai organisasi baru bikin tahu-tahu MOU tapi tidak jelas artinya. Dan ini harus diketahui oleh Kementerian Agama. Tinggal jenjangnya di tingkat kabupaten kota, provinsi ataupun nasional. Kalau nasional harus jelas harus POK Jawa atau FKP yang nasional. Tapi saya sebelum tahu kalau FKP punya yang nasional atau tidak. Kalau FKP punya yang nasional, itu bisa melaksanakan untuk MOU katakanlah dulu. Itu juga terkait dengan itu juga yang saat ini masih sangat klasikal terkait dengan tim penilai angka kredit. Itu sudah sangat kurang tim penilainya, sementara ada beberapa pengawas dan guru yang mempunyai sertifikat yang dari Dikbud, bukan dari Kemenang. Yang dari Dikbud itu penilaian kredit. Nah, ini juga belum pernah di-refresh. Pernah kita mendata tentang itu, tapi jawabannya innalillahi karena tidak paham yang dikirim tim penilai yang mereka katanya sudah pernah jadi tim penilai, tapi hanya SK-nya kanwil, itu nggak jelas. Padahal ini yang dibutuhkan adalah sertifikat dari Kemendikbud yang ada barcode-nya, artinya benar-benar tim penilai yang dilatih, yang didiklat oleh Dikbud, oleh bukan Kemenang. Karena Kemenang tidak berhak itu karena sesuai dengan aturan Permen PAN RB tahun nomor 14 tahun 2016 bahwa yang sah adalah yang terbitkan dari Kemendikbud, bukan dari Kemenang. Karena yang berbeda adalah hanya cara menghitung angka kredit saja yang dilaksanakan oleh diklat. Mungkin itu terkait dengan MOU, akan tapi kalau MOU nanti dengan katakanlah untuk PPG dengan lembaga perguruan tinggi, seandainya dia kepengen dengan akselerasi cepat, bisa saja teman nanti apakah tidak akan menjadi bumerang dengan Kementerian Agama, karena kesediaan anggaran itu harus benar-benar terencana oleh Bappenas. Jadi itu juga nanti penganggarannya juga harus dikomunikasikan bahwa itu sudah lulus PPG dan sebagainya. Oleh karena itu itulah yang perlu dikonsultasikan dengan Kementerian Agama terkait dengan penganggaran. Itu tidak sederhana. Karena apa? Karena apapun yang terjadi bahwa peraturan Menteri Keuangan tahun nomor 164 tahun 2010 tentang alokasi anggaran untuk pendidikan agama ada di Kementerian Agama itu belum dicabut. Jadi artinya kalau ada PPG terkait dengan PAI yang notabene katakanlah mandiri, pasti itu kan kalau tindak lanjutnya harus ada semacam pembayaran untuk tunjangan profesinya, katakanlah kaitan dengan anggaran, dengan fulus dan uang, dan itu kan harus masuk kepada Bappenas yang akan dihitung kekuatan uang negara. Oleh karena itu nanti dari Bappenas itu akan dilempar lagi ke Kementerian Keuangan, benar nggak ini kebutuhan sekian sekarang, dan itu nanti akan kaitan dengan PMK peraturan keuangan tadi terkait dengan alokasi anggaran.
Kalau anggaran cukup besar, nah apakah ini tidak melebihi? Karena saat ini perlu diketahui bahwa untuk belanja pegawai dan T2P dan seterusnya itu sudah mencapai di atas 74%. Sisanya untuk kegiatan peningkatan kompetensi dan lain-lain. Artinya apa? Sudah sangat besar anggaran Kementerian Agama hanya untuk tunjangan belanja pegawai. Nah ini pasti akan menjadi pertimbangan secara nasional oleh Kementerian Keuangan maupun oleh Bappenas sebagai badan perencana nasional terkait dengan hal itu. Nah ini yang perlu kita pertimbangkan. Oleh karena itu silakan Bapak berinisiatif untuk PPK akan itu harus dikonsultasikan dengan lembaga terkait. Ya, kaitannya dengan PPK memang dengan perguruan tinggi, tapi kaitannya dengan kompetensi, instruktur, kemudian Bapak menjadi pelatih dan sebagainya itu MOU-nya dengan diklat Kementerian Agama atau Dikbud terkait dengan L2KS. Nah, itu mungkin hal-hal yang menurut saya sangat penting perlu disampaikan. Kemudian terkait dengan kelas manajerial perlu kami tambahkan kepada Ibu. Di bahan saya yang sudah saya share ke Pak Kasih nanti bisa dibagikan, itu saya menyatakan bahwa konsep PP 57 tentang hilangnya pengawas ya di PP 57 tahun 2021 itu dasarnya adalah dari konsep pasal 27 tentang pengelolaan pendidikan yang menggunakan konsep MBS, manajemen berbasis sekolah. Artinya sekolah itu akan meningkatkan kompetensi dirinya sendiri dan sekolah akan melaksanakan evaluasi untuk sekolah itu sendiri. Berarti yang PKB nanti bukan guru atau pengawas atau sekolah. Nah, ini dasar daripada pasal untuk pelaksanaan dari sekolah penggerak, di mana nanti pengawas itu posisinya memang di PP 5 juga ada yang namanya pengawas. Bapak boleh cek. Adanya di pasal 30 akan berbunyi bahwa pengawasan akan dilakukan oleh satu adalah komite sekolah, kemudian kepala satuan pendidikan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan pengawas akan hilang di situ. Akan tetapi kalau kita lihat dari pola pelaksanaan dari sekolah penggerak, di mana di situ akan disatukan dalam konsep MBS manajemen berbasis sekolah, di mana tenaga pendidik itu nanti akan pengawas akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, kepala satuan pendidikan untuk melihat proses pembelajaran yang ada di dalam satuan pendidikan dengan konsep merdeka belajar tadi, maka posisi pengawas akan ada di situ. Sehingga konsep tentang manajerial walaupun kita rubah akan tetap hilang. Karena apa? Karena diputus dan Widya Prada yang intinya adalah sebagai penjamin untuk satu pendidikan yang di notabene tusinya kinerjanya akan sama dengan manajerialnya pengawas satuan pendidikan. Sehingga nanti satu pendidikan akan konsep sepenuhnya di pengembangan pembelajaran yang akan kerjasama dengan kepala sekolah. Itu yang dilaksanakan oleh sekolah penggerak. Nah, itu di situ saya gambarkan mekanismenya. Sehingga kalau sekarang Bapak Ibu masih sibuk dengan manajerial, nanti akan ketinggalan kereta lagi. Biarkan pokoknya apa adanya, kalau cuma satu ya diakali saja. Karena Bapak ke depan juga akan hilang. Karena apa? Karena Bapak dan Ibu tahu, yang punya sertifikat pendidikan hanya ada 2 jabatan fungsional. Bapak cari 200 jabatan fungsional yang ada di Indonesia ini. 200 jabatan fungsional. Yang punya sertifikat hanya 2, guru dan pengawas, selebihnya tidak ada. Widya Prada nggak punya. Oleh karena itu, Bapak tidak mungkin akan concern di manajerial kalau melihat sertifikat pendidik. Akan tapi guru profesional akan concern di akademis, berarti nanti pengelolaan untuk sekolah penggerak akan ada di situ. Jadi pola untuk sekolah penggerak yang kami baca di Kemendikbud, muaranya adalah pengawas dan kepala sekolah akan berkolaborasi untuk mensukseskan, untuk membuat proyek-proyek yang ada di sekolah sebagai sekolah penggerak itu dengan 7 proyek yang sudah diuji cobakan oleh Kemendikbud. Oleh karena itu, apapun yang terjadi nanti, insya Allah tetap kita akan melihat, memantau posisi pengawas, dan kita pastikan bahwa bantu dengan doa Bapak dan Ibu supaya pengawas PA ini tidak hilang, karena ada amanat di Undang-Undang Sisdiknas tahun 2020 ya, 2020 bahwa di pasal 37 kalau tidak salah, pendidikan agama harus masuk ke semua kurikulum di semua jenjang satuan pendidikan. Artinya apa?
pendidikan agama ada di di undang-undang diimplementasikan di PP 55 2007, PP 19 tahun 2005 dan PP 57 tahun 2001. Artinya Pak, pendidikan agama ada di semua jenjang wajib, berarti pengawasannya harus oleh pengawas pendidikan agama. Itu yang nanti akan kita kuatkan di katakanlah di konsep dari sekolah penggerak yang ada di kota itu, sehingga pengawas satuan pendidikan yang tadinya hilang akan kita upayakan, mudah-mudahan SKB itu berjalan, akan kita ikuti dengan SKB berikutnya, sehingga arah PN 02 itu lebih kepada penguatan pengawas PAI sehingga tetap ada, tidak hilang. Kenapa? Begitu pengawas PAI hilang jadi satuan pendidikan, maka apakah tidak mungkin nanti konsep tentang proyek Bhinneka yang intinya dalam Tuhan yang Maha Esa, yang intinya adalah pendidikan agama, yang Bapak dan Ibu dari capaian pendidikan di fase ABC sampai dengan akhir semua dari pendidikan agama itu kalau tidak diambil oleh pengawas pendidikan agama, maka akan rusaklah itu konsep-konsep itu yang katanya adalah konsep dan kebinekaan tadi. Mungkin itu yang adalah yang saya sampaikan.